kita sama ibu beda sendal aja. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Mana buat sambal yang buatan bapak lu, dibilang begitu, langsung tang sambal bokap. Oke, perkenalan, nama gue Adil ya. Gue sebutan di kali ini gue yang bawanya, ya kan? Karena gue jadi hostnya sekarang, ya kan? Kemarin temen gue nih pojok, siapa namanya? Kemarin Monda bro. Oke lah, namanya Monda. Yuk, temen gue sebelahnya. Nama gua Adrian. Oke, ya. Sempet kemarin kita buat yang namanya video lah, paling ngulik-ngulik tentang masalah podcast, ya kan? Cuma masalahnya adalah, ya itu adalah perkenalan buat kita lah. Kebetulan kita kemarin berpikir bahwasanya kenapa sih kita mau susah-susah buat yang namanya podcast, ya kan? Cuma pikirnya bahwasanya kita udah dapat lah gambaran utama lah ya bro ya. Iya. Ya. Gambaran utamanya kita udah dapat, tinggal ngelanjutin aja seperti apa. Nah, kebetulan pada saat ini gue punya rencana bahwasanya, bro, gantian bro, gue mau jadi hostnya bro kali ini bro. Gue pengen ngulik nih, tapi nguliknya beda nih. Gue mau fokus satu orang. Nih temen gue nih Adrian nih, ya wajahnya agak songong ya kan, tapi sedikit mesum ya kan. Coba. Kayaknya nggak sedikit itu. Oh, nggak sedikit loh ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Oh, rahasianya di lo atau gimana dia bro? Enak lah, enak. Oke, coba jadi gini bro. Coba, tapi di sisi yang lain ya, meskipun kita nggak usah lihat dari tampangnya aja lah, kita lihat dari karakternya, ya kan. Kita coba, sekarang ini dia punya suatu usaha ya, motivasi. Jadi dia mencoba untuk merubah dirinya, dimana dia pengen menjadi sesuatu hal yang lebih baik. Nah, tapi kita lihat latar belakangnya terlebih dahulu, ya kan. Cuma kalau kalian lihat di sini, mungkin dari teman-teman yang paling dekat pasti lihatnya, wah ini Adrian gimana sih, apa sih? Ya mungkin ada yang nggak tahu, ya kan. Cuma ada yang tahu, Adrian ini orangnya welcome nih, baik nih, ya kan. Dari segi titik tertentu lah. Contohnya nih temannya ya, di si Monda ini temannya sejak kecil, ya kan. Kalian teman sejak kecil nggak sih? Iya, kita sama ibu beda sendal aja. Oh, beda sandal. Oh iya. Beda sendal. Kalau ketemu Monda sendalnya yang anggun. Iya benar. Oh iya. Ya biasanya ada Teletubbies atau ada Kitty-nya ada di depan. Oke. Jadi gini. Kita akan bahas ya teman kita namanya si Monda, yang kemarin itu kita sempat bahas, tapi kita akan fokuskan kembali ke si Adrian ya. Sekarang ini dia punya usaha fokus ke namanya, dia punya satu produk ya. Produk ini sebenarnya dari bokapnya ya. Ya benar gue ya, dari bokap lo ya sebenarnya awalnya. Iya, nanti aja. Ntar kan cerita kan? Oh iya. Ya, gue mau tahu aja nih, sebenarnya gue sedikit kepo lah. Karena sebelumnya gue mikir, ternyata Adrian ini ya punya suatu motivasi sendiri ya. Oh, katanya ada produk yang sudah dia sebar gitu loh, ya kan. Cuma gue penasaran malah ini. Oke ya. Sekarang gue pengen tahu, lo boleh tahu gak siapa lo ini, dan sekarang nih lo itu seperti apa sih, boleh cerita nggak? Tadi sebelumnya thank you nih. Mau ya, Del. Gila Ya, lu, gua nggak nyangka tiba-tiba sambal gua dimasukin sini. Biasa sponsor. Iya. Enggak, tapi beneran loh. Ini yang pengen gue kulik. Makanya kemarin dia bilang, nih enggak, gue malu bro. Ini enggak, bawa aja, gue pengen tahu. Makanya diam-diam gue bawa nih. Dah, taruh sini aja bro. Dah diem. Dah, mungkin karena gue pengen tahu dia itu seperti apa. Oke, lanjut bro. Diam kalau jalan-jalan ngeri juga. Sambal bukan sambal lo. Tapi unik juga kalau sambil berjalan ya kan. mau nyari sambal susah, nyari dulu. Mana sambal gua nih, jalan kemana nih? Oke, gimana bro? Gimana ya awalnya ya? Oh, itu sambal itu gua buat 2016. 2015? Lo sendiri? Jadi awalnya itu bokap memang suka masak. Dari gua kecil bokap memang suka masak. Nah, masakannya enak lah. Oke. Terus waktu gua kerja, gua kan selalu bawa bekal ya. Sampai sekarang kan. Sekarang kan kita masih bawa bekal. Ya. Buat hemat. Nah, bokap itu ngasih sambal. Bokap ngasih sambal di makanan, dari makannya. Terus begitu gua bilang gua enak. Pas gua pulang ke rumah, ditanya sama nyokap, gimana sambalnya, enak gak? Enak, itu papa buat tuh.
lebih enak lagi di dapur gitu. Lebih enak dari Lebih enak yang dulu. iya yang gua bawain, yang dibawain ke gua, yang bawa bekal. Oh. Jadi semua makanan kalau di rumah gua dari gua kecil sampai sekarang itu 90% yang masak bokap. Iya. Iya. Berarti bokap lu tuh benar-benar bisa masak Bisa gitu masak, ya? bisa masak. Itu lu umur Bisa berapa masak. itu? Ya dari gua kecil lah. Kecil, lu masih Iya. ngesot-ngesot gitu? Iya, Atau masih- enggak? masih kecil lah. Kecil. Kecil Lu kan kan gua kecil segini ya? kan. Tanamin pupuk ya kan. Iya, iya. Masih berenang itu bro, Masih dari berenang. kecil. Iya kan? Masih berenang. Masih berenang. Iya. Jadi bokap sukanya masak. Apa namanya? Coba ke dapur. Katanya enak gitu kan. Dapur kepo juga. Sebenarnya ke dapur kan. Tadinya gua mau makan malam bro, ya kan. Tapi akhirnya gua kan nggak mungkin cobain sambal tapi nggak pakai nasi. Oke. Yang minimal lu pakai lauk gitu kan. Ah. Terus kalau pakai lauk kan tanggung gitu. Oh. Nyendok lah nasi kan. Iya. Nah, nasi begitu nasinya kan gue nasinya dikit doang tanya tuh. Ah. Begitu gue sikat anjir enak gua nasinya gue nambahin. Begitu nasi nambah sambalnya habis, sambalnya nambah. Iya. Sambalnya nambah. Begitu makan lagi nasinya habis, nambah lagi nasinya. Jadi udah tagihan gitu ya? Tagihan. Saking enaknya. Tapi bokap lu itu tahu kalau lu suka sambel atau Suka. Emang gue dari kecil, iya benar. Thank you banget tuh pertanyaan tuh. Itu langsung rewind gue dari masa lalu. Ah. Itu gue suka bokap nyokap tuh pedasnya gila men. Iya. Sumpah pedasnya gokil. Nah, Gue pernah beli apa namanya bakso itu. oke. Beli bakso ya bang-abang. Nyokap tuh sering kan dia suka bakso. Kak beli bakso di sana waktu gue kecil, jadi gue kesana. Bang cabenya yang banyak tuh. Iya. Dibilang sama nyokap gue soalnya sambalnya Iya. banyak, ini sambal yang banyak. Jangan minta botol saus seperti gitu. Kayak sambal yang biasa tuh yang mungkin di blender kali Ah. ya. Itu waktu gue kecil kayaknya udah gue hitungin 4 tuh. Bagi gue tuh 4 sendok makan tuh udah banyak banget ya. Waktu Iya. gue kecil kan, 4 sendok makan full 4 begitu. Gue kasih nyokap, kak ini nggak pedes. Dia bilang gitu, mah pedes ya? Nggak pedes. Wah bingung gue cobain, buset udah keringet dingin bos. Sumpah. Beberapa hari kemudian gue kesana lagi, disuruh lagi sama nyokap, nah Oke. kak beli lagi. Akhirnya sekarang gue nggak minta 4, 6 6 apa? 6 sendok? sendok. Oh, kira 6 botol lu minta. 6 sendok. Begitu gue kasih, gimana mah? Enggak, masih nggak terlalu pedes gitu. Gue bingung banget bro. Sampai akhirnya gue ingat banget tuh datang ke sana. Mas, ini sambal udah 6 nih. Udah ya segini. Enggak lagi mas. Lagi. Gue nggak tahu sampai berapa sendok tuh. Oke. Sumpah beneran itu dari yang gue nggak ngeliat awalnya sih. Itu tempatnya berapa? Sampai kering. Iya, Sampai sudah habis sih. Sampai kering, iya, sampai kering, bener. Gue kasih ke nyokap, baru dia, wah ini lumayan nih, gitu. Wah, gue udah sharing nyokap gue, gitu. Tapi kan gue pikir masih kecil kan ya. Iya. Iya. Tapi karena gue sering nyicipin apa makanan bokap sama nyokap gitu kan pedas, jadi mulai suka pedas. Yang tadinya gue nggak terlalu suka pedas, yang suka pedas tuh adik gue, yang cewek. Wah lu tuh punya dari adik ya? Si Tata ya? si Tata. Tata. Oh. Si Tata tuh dari kecil emang suka pedas. Oke. Suka pedes dia ngelebihin gue gitu. Tapi karena mungkin terbiasa kali ya, bokap nyokap sukanya pedas, gue suka cobain lama-lama gue juga suka pedas gitu. Memang pas begitu bokap buat yang ini, yang buat sambal yang itu pedas gila men. Tapi gue suka karena mungkin marketnya mungkin orang-orang kayak bokap sama nyokap gue. Lu ada orang macam-macam ya. Iya. Gue pernah ketemu sama teman gue bisnis juga. Dia bilang dia buka salah satu ayam franchise yang sambalnya itu diulek. Ya kan? Dia bilang ayamnya cabenya berapa? 30. Kasih 30 sama dia. Kasih 30 coy, 30 butir. Wah, diulek sama dia. Mati lu gitu kan. Iya. Kata si teman gue gitu, sambil Iya. bercanda gitu. Ini mati lu kelanjutan lu. Oke. Kering bro. Kering. Yang makan siapa? Anak SMP. Anjir. Anak SMP. Iya benar. Jadi pas bokap cerita yang itu, wah langsung gue bilang gila, gokil. Akhirnya bokap gue itu bilang, sekarang lu susah cari sambal yang pedes, kita ada sambal yang pedes. Oh, oke. Berarti memang awal mulanya di 2016 ya. Bokap lo memang sudah apa namanya punya
istilahnya ini baru kebuka lah buat bokap lo itu memang bisa masak gitu loh, dan lo sendiri yang nyobain masakan bokap lo khususnya sambal Iya. bokap ini. Iya. Oke. Tapi gue pengen nanya nih, apa? ini kenapa kok bisa jadi sambal bokap gitu? Iya, Akhirnya gimana lu itu? berpikir untuk ngejual ya kan? Pasti lu mikir situ. Enggak, nama sambal bokap ini dari bokap lo sendiri atau lo yang namain sebenarnya? Itu dia tuh. Ini seru Gimana nih. tuh? Ini ceritanya Ah. unik nih. Nah, ketika gue bawa sambal, Oke. bokap aku jual. Karena itu kita buka 2016 sorry 2017. Lo umur berapa tuh? Lo lagi sekolah? Enggak, gua gawe. Gua kan udah kerja. Dari Gawe. 2014 gua udah kerja. Umur berapa sih? Gua 25 sekarang. Enggak ya, yang waktu 25 berarti kurangin 4 kurangin 3 ya. Kurangin 3 berarti 22. Oh, 22. Umur gua 22. Oh, udah dia 22 lah ya. Waktu itu gua bokap mau jual. Karena kita pas bokap coba-coba itu mau mepet sama puasa, Bro. Oh, pas bukanya itu pas kalian ini. Pas lagi trial itu, pas lagi Oh. coba bikin sambal itu pas lagi bulan puasa. Oh, oke. Notabene kalau misalnya bulan lebaran itu kan banyak harga cabai lagi gitu kan pada naik ya. Iya. Semua ya. Ya, bokap ngelarang tadinya. Hmm. Gue udah bilang, "Pak, ini jual aja." Gitu kan. Pak berani. Hmm. Nanti kalau harga cabai naik gimana? Ya kita make sure dulu harganya. Nanti kalau makin naik lagi, ya udah kita nggak usah jualan, gue bilang gitu. Oke. Tapi menurut gua, kita nggak coba dulu. Hmm. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Prinsip gua kayak gitu. Tapi ini udah sepakat sama keluarga. Ini diskusi sama keluarga nih, sama bokap nyokap. Kita coba dulu aja. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak tahu. Ya udah, oke deh kalau gitu. Bokap gua ngerasa terchallenge kali ya. Bokap gua posisi kerja, gua kerja. Saat itu bokap lo kerja di mana? Bokap gua kerja di OLX dulu. Kan bokap gua driver dulu. Oh, dulu. Tapi driver. masih sebelum apa namanya untuk coba launching yang namanya si produk ini. Tapi dia masih kerja di situ. Masih. Oke. Terus lu nya kerja di Gua kerja di e-commerce itu. kamar Namanya Tap Market ya, startup. Oh, oke. Berarti posisi kalian itu kalian masih kerja ya, fokus Kerja. kerja masing-masing Fokus ya. kerja. Terus habis itu dengan adanya ini peluang nih lo nyoba untuk bisa launching ini. Yes. Nah, akhirnya besokannya kan diracik lagi. Oke. Setiap gua bawa bekal pasti ada sambal Hmm. dan 2 bungkus. Bungkusnya bukan bungkus gede, coy. Tapi yang itu yang klip kecil tuh. Oke. Yang biasa di klip gitu loh, yang Oh kecil iya, segini doang. kecil-kecil, ukuran kecil Yang aja biasa ya. buat paling tempat-tempat dan bawang gitu, Iya, gitu iya, doang. iya. Kecil lah. Ah. Gua bawa 2. Satu gua makan, satu gua share ke anak-anak. Oh, lu bawa ke kantor itu? Bawa kantor. Oh, oke. Gua share. Begitu gua share, mereka makan pada pedes-pedes kan. Gimana? Kurang apa? Gua tanya. Hmm. kurang kurang asin, ini agak asam, ini begini. Seminggu, ingat buat gua, seminggu dari Senin ketemu sampai Jumat. Begitu ketemu Senin lagi, begitu sampai Jumat, pas hari Jumat dia bilang gimana, enak gak? Udah enak nih, enak banget nih, cocok, gitu kan? Lu cuma bawa sambal doang? Bawa sambal doang. Nggak ada makanan apa ini? Ya mereka bawa bekal juga. Oh, bukan berarti lu bawa tinggal Lu saranin, bawain. cobain sambal gua. Cobain aja. Kebetulan mereka makan, lu tawarin tuh. Iya, Oh, buat oke. tawarin aja. Iya. Gitu kan. Nah terus begitu ini udah jadi ini narkoba kali ya tuh. Dari sana kita cuma Iya. kita bersambal mulu ya kan. Sambal sama narkoba. Lu nawarin kayak Kita- ilegal banget ya udah. Terus ya kan soalnya kan gua terus Iya. sambal terus kan. Iya. Sambal. Tapi makin lama makin banyak yang mau gak sih? Misalnya Makin lu banyak dorong, mau. yang hari pertama lu nawarin ini. Iya. Hari kedua, coba dong. Akhirnya nambah lagi banyak ya. Oh enggak. Jadi akhirnya kan gua kasih ke satu orang nih yang Ah. suka pedas. Ah. Nih, Oke. teman gua namanya Preti. Oke. Thank you Preti sama Eka tuh ya. Gua kasih, mereka suka pedas. Nah, mereka kan cewek, Bro. Ya kan? Oke. Biasa kan namanya cewek kan. Oke, suka pedas. Langsung suka pedes terus langsung kan, wah ini pedes banget sih begini. Iya. Kalian kan kepo kan, Iya. bagi gitu bro, Oh. bagi sendok, minta kan, habis full tuh, sekarang sampai Jumat full, bablas, ya kan. Begitu hari Jumat, pas hari Senin mau dibawain bekal, buat tolak bekalnya bokap gua, Iya. Pak masih bawa bekal, kenapa? Nggak usah, gua bilang udah nggak usah, apa? Gua datang ke kantor, yang tadinya gua ngasih ke dia, gua samperin, dia datang ke gua.
Minta dia. Mereka minta. Iya. Oh. Temen gue satu, bro, mana buat sambal yang buatan bapak lu, dia bilang gitu. Langsung tem sambal bokap gitu. Gue langsung tem sambal bokap namanya gitu. Berarti lu ngomong langsung Gua sambal bokap. itu langsung bisa itu. Bro, mana bro sambal yang buatan bapak lu? Langsung tem sambal bokap gitu. Langsung Habis itu dari nama sambal bokap. Gue langsung bilang itu tem enggak, sekarang udah gue jual gitu. Langsung tanya berapa, gue mau beli. Oh gitu. Langsung kan. Habis itu sekarang gini, adanya orang permintaan seperti kayak gitu atau temen lo sendiri kan cuma pelipan lah, lo pertawaran pertama-tama ya kan. Kalau mereka minta langsung jadi kemasan kayak gini atau gimana lo jualnya seperti ini? Iya, teman-teman dulu tutupnya warna putih. Terus kayak kurang eye catching, gue ganti warna putih. Warna kuning. Oke, mungkin kalau gue kan kita udah tahu ya nama sambal bokap dari mana gitu. Tapi kalau boleh tahu nih tentang oke lah kehidupan lu sebelumnya seperti apa yang bikin sebenarnya lu tuh oke lah ini peluang buat lo, oke lah gue paham lah, kita paham lah kalau dia buat suatu peluang buat dia. Tapi apa sih motivasi lo? Kalau gue pikir bahwasanya lo punya ya namanya orang ya, kalau termotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik pasti kan pengen memanfaatkan segala peluang ya kan. Nah pasti ada masa lalu yang membuat lo harus seperti ini. Apa boleh cerita nggak? Lo kira-kira dulu gimana dari kecil terus buka lo apa namanya usaha semua apa dari proses dia tumbuh terus tahunnya dia bisa masak itu gimana? Boleh nggak? Dan gue juga tambahin ya, menurut gue bikin bisnis itu untuk memulai itu ya terkadang orang mikir aduh gimana nih modalnya ya kan, biasanya orang nanya aduh gimana nih apa yang harus gue siapkan dulu apa gimana ya, itu kan pasti ada yang tadi dibilang berkesinambungan dari pertanyaan si Adil itu. Kok bisa dengan mencetus dari rasa sambal lu nikmatin makan itu terus akhirnya membuat niat lu untuk bikin bisnis akhirnya gimana itu apa gitu loh, akhirnya benar-benar niat harus bikin usaha gitu loh. Kira-kira gimana masa kecil lo gimana? Sebelum ketemu si Oro ini satu. Jadi kalau ditarik mundur, udah dari berapa? Gua umur 25 ya, mungkin sebelum gua lahir bokap udah bangun bisnis kecil-kecilan ya. Usaha kecil-kecilan di depan rumah makan. Dari dulu emang bokap jualan mie ayam, Mam. Dari dulu emang sebelum lahir? Iya, emang jualan mie ayam, nasi goreng. Yeah. Emang suka masak begitu. Cuma mungkin karena kebutuhan ekonomi segala macam aja kan. Jualan juga makin akan sepi, anak-anak makin gede, bokap akhirnya mutusin untuk jadi driver. Nah, di situ sebenarnya titik balik gua ketika gua kerja, bokap masih kerja jadi driver terus. Kebetulan karena mungkin ngerasa kurang bagaimana gitu lah, namanya kerjaan kan udah mulai capek kan naik kali ya, karena udah mulai agak tua gitu kan. Terus gue kayak mikir apa yang bisa gue kasih buat bokap, apa yang bisa gue kasih buat orang tua gue. Terus lo ada pada saat itu pikiran gue sebenarnya awalnya. Ketika muncul sambal itu langsung kayak mikir kayaknya ini bisa gue kasih buat mereka. Karena gue pernah ngobrol sama teman-teman juga ya, beberapa teman-teman bisnis yang lain. Orang tua pasti mau ngasih legacy ke anak. Itu udah pasti fix. Itu 100% fix. Dia mau ngasih legacy sesuatu yang ini gue kasih buat lu. Makanya entah dengan caranya gitu ya. Ada yang pakai caranya bisnis, ada yang pakai caranya uang, ada yang pakai ini orang ini kebaikan gue teman lo bisa ganti yang lain. Udah jadi sampean aja lah. Lanjut Bos. Oke, gimana bro? Itu pasti ada yang pengen ngasih legacy. Iya. Cuma yang kayak kalau yang gue lihat itu kayak ini kayaknya harus ada bantuan dari kitanya juga, support mereka buat mereka tuh full heart ngasih legacy. Ada macam-macam orang ya. Ada macam misalnya yang orang yang wah super duper mungkin berkelimpahan segala macam, begitu dikasih anaknya tetap nggak mau terima. Itu pasti mungkin anaknya juga bapak orang tuanya pasti bakal mikir juga gitu kan. Ada juga satu sisi yang orang tuanya nggak punya legacy, anaknya bisa ngeluh doang gitu. Iya kan. Ada juga
macam-macam lah. Ada juga yang anak bapaknya nggak bisa ngasih legacy atau orang yang nggak bisa ngasih legacy, si anak ini enggak, gua survive sendiri lah buat hidup. Tapi yang gua pikirin adalah kondisi orang tua nggak bisa ngasih, kondisi orang tua nggak bisa ngasih. Yang gua pikirin apa yang bisa gua bantu supaya dia bisa ngasih legacy kita, supaya apa, 100% legacy and 100% full heart mereka tuh ada di situ. Gitu. Jadi harapan gue sih waktu pas membuat itu, gue ngasih, gue nggak bisa ngasih duit bro. Gue Okay. jujur gue kerja dari 2014 sampai sekarang, gue ngitung ngasih duit bisa dihitung pakai jari. Benar. Gitu. Mungkin jangan dicontoh ya, Yeah. mungkin begini jangan dicontoh. Tapi apa yang bisa gue kasih? Gitu. Gue mikir di situ. Ini gue sebagai anak gimana gitu. Ada ngerasa kayak ya. Even mereka nggak pernah minta, Iya. Karena main orang tua ya. orang tua nggak pernah minta, sama Nah, lah orang tua pasti nggak pernah minta. Pikirannya orang tua paling ya sebenarnya dia pengen survive untuk anaknya sampai anaknya benar-benar mandiri bisa ngerti Yes. kan? Iya, Gitu. iya. Baru saat anaknya sudah bisa katakan mandiri pasti minta akan dalam artian itu tugas anak kan, otomatis untuk survive untuk orang tua ya kan. Oke lah. Itu mereka nggak minta ya, Oke. ya kan? Mereka nggak pernah minta. Tapi gue mikirnya apa yang bisa gue kasih buat mereka, terus mereka balikin lagi ke kita gitu. Oke. Gitu. Yang gue dapetin, yang gue pengen tuh bukan seberapa besarnya sama bokap, bukan seberapa besar omsetnya, nilainya, berapa value-nya segala macam. Menurut gue sih itu impact lah ya, Oke. hasil. Tapi menurut gue itu gimana ketulusan mereka ngasih itu, kayaknya bukan ada yang bisa gue kasih buat itu. Iya. Itu bagi gue tuh priceless, nggak bisa gue ganti. Oke. Itu Tapi kalau boleh tahu itu berapa bersaudara sih? gue 3, gue anak paling gede. Itu paling gede, paling tua nih. Oh iya paling tua. Oh, paling gendut ya. iya. paling gendut. Terus Akhirnya adik kerja bersama lu. adik lu? Adik gue kerja yang satu sekarang kuliah. Oh itu. Adik gue yang kedua cowok, kerja cewek? cowok. Yang nomor 2 cowok. Nomor 2 cowok, yang ketiga cewek. Oh cewek. Oh, oke, berarti lu 3 bersaudara ya. Gitu sih. Kalau yang gue lihat dari adik gue sih, yang satu tipenya investor aja dia. Dia kerja tapi investor gitu. Oh dia investor dulu Dia atau invest, dia pernah invest ke gue juga. Dia sering invest juga ke teman-temannya lebih besar. Dia berbiasa aja gitu. tapi Gitu. itu adik lu bisa dapetin penghasilan? Bisa. Oh. Bisa, duitnya banyak ya. Gitu. Lebih Bisa banyak daripada lu? Lebih banyak daripada gue. Oh, Bener. iya. Adik gue nomor 2 gitu. Yang nomor 3, dia emang sukanya kalau gue lihat fashion dia tuh ke arah bahasa Inggris gitu. Oh. Wah, seneng banget dia bahasa Inggris. Umur berapa adik lu? Adik gue lahir tahun 2000 yang paling kecil. 2000 berarti 20. 20 lagi 97. Oh, berarti semua udah pada lulus kan? SMA udah Udah, selesai semua udah ya? selesai. Berarti mereka tinggal lanjutin kehidupan mereka, Iya. mau kuliah atau kerja Betul. gitu ya? Berarti katakanlah kalian itu dari bersaudara udah bisa kerja sendiri masing-masing lah katakanlah gitu ya? Iya, puji Tuhannya begitu deh. Oke. Tinggal gimana caranya ya tadi. Emang perjuangan gua sambal tuh nggak mudah gitu. Lo sekarang nggak tahu gimana nih, udah enak nih ada sambal bokap. Ya. Dulu kan kondisi gua kerja, bokap kerja, lagi kondisi sebagai driver ya. Iya. Drivernya driver bos kan, bos tahu sendiri. Iya. Pulang malam gitu kan, segala macam. Masih pulang, pesenan berapa? Segini. Bokap ngulek. Datang jam 11 mandi, beres, ngulek sampai jam 5 pagi. Oh, itu prosesnya nggak pakai mesin? Enggak. Pakai tangan semua? Manual. Oh. Kita manual semua. Nggak pakai mesin. Kira-kira paling hingga sampai sekarang Masih masuk. masih seperti Iya. paling banyak berapa mereka pesen kira-kira ke bokap lu itu kayak? Waktu itu pas berapa bulan itu sempat berapa ya, itu paling banyak itu kita udah ada orderan, gue lupa angkanya tuh ya, udah ada orderan sebelumnya, terus besoknya kita stok airnya karena saking banyaknya kan, kita stok air, kita stok 120 bro. Iya, 120 botol gitu. Benar. banyak ya? 120 itu buka kulkas, buset ini taruh mana lagi nih. Gue bingung kalau misalnya gue punya coklat taruh di mana nih, saking penuhnya kan itu Oke. sambal semua kan. Iya. Gitu kan, taruh mana lagi. Besoknya habis loh. Iya. Besok habis, lu udah langsung blus satu kulkas habis. Tapi bapak lu kayak
ya anggap aja paling banyak pesen 120. Itu usahanya bapak lu gimana untuk nyelesain 120 itu? Iya itu. Pulang pasti malam kan. Pulang pasti malam. Gitu. Besoknya ada orderan lagi. Udah orderan lagi. Gitu. Terus kalau mau kayak gitu, berarti pekerjaannya yang sebagai driver? Nah, Gitu. akhirnya karena mungkin ngerasa udah hatinya sudah di sini gitu kan, jadi hatinya karena sudah di sini nih. Oke. Akhirnya mutusin untuk enggak, udah gue cabut aja gitu. Oh gitu. Iya, jadi gue sekarang udah full bisnis aja. Gitu sih. Jadi itu menurut gue yang itu proses gue yang pertama lah. Oke. Berarti motivasi dari keluarga, khususnya dari lu sendiri yang pengen untuk mensupport bokap lo dan mengangkat yang namanya sambal bokap ini, Ya. berarti otomatis sudah semuanya udah chip dong. Istilahnya mereka dalam arti udah mendukung banget dong, support ya kan. Iya, benar. Termasuk yang namanya adik lo misalnya katakanlah nomor 2, nomor 3 sudah bisa kerja sendiri, tapi mereka support juga dari Mereka support dari sisi penjualan juga ya, dari sisi penjualan, dari sisi pencatatan dan sebagainya itu mereka support juga. Jadi bukan semata-mata di sini gua sama bokap sama nyokap doang, bukan. Mereka juga support. oh, Satu keluarga tuh support sebenarnya. Itu yang pengen gua bentuk. Karena dulu kita pernah buat sama teman-teman dan tidak satu visi itu agak sulit. Iya. oh, Buat jadi kalau menurut gua satu dari pengalaman gua coba pernah usaha ini, usaha ini, belajar lah ya. Oke. Lo harus punya satu visi dulu. Harus punya satu visi yang lo mau tuju, yang lo mau ke sana, kenapa lo mau ke sana. Itu dulu yang paling penting. Ya. Kalau lu kenapanya nggak jelas, udah mendingan nggak usah kesana dulu. Oh. Lu cari dulu kenapanya, Uh-huh. why-nya itu, start with why itu, Simon Sinek, Oh. start with why. Kenapa lu mau kesana? Kenapanya harus jelas. Iya. Ya even belakangan ini gue juga sama bokap agak turun. Gua udah why ya gue udah nggak clear lagi tuh. Oke. Makanya beberapa kemarin gue mikir, gue rewind lagi. Gue pulang dari kerja, gue ke pasar sama bokap ya kan, pasar beli cabe, gotong-gotong cabe ya kan, Iya. kulipan gue sampai rumah, gue masih motek-motekin, tangan gue sampai pedes-pedes, itu masih belum bro, kan harus ngulek, Iya. ya kan, ngulek-ngulek cabe belepotan keluar, ya kan, begitu keluar, nyokap bilang pakai sarung tangan, kan namanya anak laki bandel ya kan, Iya. apaan sih mak pakai sarung tangan gitu loh, Oke. ya kan. Nyokap gue cuma bilang, ih bandel banget sih lu emang jadi orang gitu doang kan. Bandel banget sih lu jadi orang, alah apaan kan cuma begitu doang. Gue buang kan sambelnya, pakai tangan bro, sambel gue buang. Terus karena itu sambel gue buang ke tempat sampah sama ada yang kan pakai sendok segala macam Iya. nyuci, kan ngegenang tuh airnya. Iya. Terus kan gue harus ngubek itunya dong, Iya. apa namanya, saringan airnya itu kan. Iya. Kan karena saking air sambelnya tuh, Iya. air cabe, Ya. ubek-ubek aja kan. Ah. Bodoh amat. Kata nyokap, nyokap udah wajib bro, pakai sarung tangan. Oke. Bokap juga, kak pakai sarung tangan kak, dia bilang gitu. Apalah, ntar doang, gua nyuci kan, gua nyuci, nggak bisa tidur bro, itu gua malu sampai pagi jam. Itu mungkin nerakanya dunia bro, sumpah bro, itu tangan gua melepuh bro. Iya. Sumpah, nggak bohong gua tidur begini, tangan gue masukin ke air, gue isi es, nggak bisa tidur bro, masih panas tuh itu kan. Nah itu sambal ulek kan yang nggak digoreng dulu kan, belum sempat digoreng belum dulu. sempet, jadi cuma pegang sambal mentah gitu doang. Itu enggak ini ya, Nggak sempet lu- kencing ya, kalau sempet kencing lo gimana ya, lo kata rasanya kayak Iya, gitu. iya, waduh. Pernah mau pedes tuh. tapi itu pelajaran juga. Jadi kalau misalnya lagi sambal itu lagi buat dalam jangka yang apa namanya, yang ukuran banyak, ya jangan sekali-sekali langsung ngambil pakai tangan itu. Bener loh, nggak bisa gitu loh. Jadi semuanya nih ya, kalau ini ya hal kecil lah anggap aja, namanya safety ya, namanya orang kita harus tahu gimana cara menggunakan yang baik, dalam prosedur gimana caranya, itu semuanya harus diplanningkan dengan baik, Betul. disiapkan dengan baik ya. Ini perhatian untuk semuanya ya. Jadi kalau yang punya yang namanya inisiatif boleh benar kalau ya itu adalah benar, tapi kalau tidak janganlah, oke lah ya. Kan gini, gue juga penasaran bahwasanya ini kan perspektif dari dulu yang akhirnya harus mengungkapin semuanya dalam artian nih masalah gue seperti ini dengan motivasi tersendiri untuk masalah mengangkat sambal bokap ya kan. Cuma apa namanya, gue agak penasaran dikit tentang masalah lo yang
gue kerja aja. Kenapa sih lo benar-benar untuk bisa mensupport yang namanya bokap lo untuk ini? Padahal kalau misal ya, ini gue bukan jadi lo, gue akan jadi yang lain. Gue akan support. Oh iya, bokap gue kayak gini, usahanya seperti ini, mati-matian ini, ke depannya seperti apa? Udah, gue mau usaha yang lain atau kerja yang lain. Yang penting gue bisa dapat yang namanya kerjaan tetap. Habis itu gue dapat bisa beli mobil, beli rumah, beli apa ya kan, tanpa harus fokus ke sini. Kan sebenarnya itu bisa ya kan? Iya. Oke, betul. tapi boleh. lo mengangkat malah yang sepele, tetapi ini adalah suatu hal yang berharga bagi lo, ya kan? Jadi motivasinya adalah lo harus coba dulu, biar lo tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Iya. Jadi kalau gua kalau misalnya kebanyakan mikir, ujungnya pasti nggak jadi. Cobain dulu aja, nyemplung aja sekalian. Ngapain basah cuma kaki doang sebelah, nyebur aja sekalian gitu. Iya. Akhirnya gue berani 150.000 dam. Terus dia bilang gini, kak tolong kirimin foto sama kata-katanya kak. Nah gue bingung baru, iya ilah apalagi ya kata-katanya ya gitu kan. Yeah. Gue mikir tuh bro, gue sambil di kantor kosan gue bingung, gue mikir gimana akhirnya. Akhirnya ketemu lah satu cara tuh. Begitu gue kasih ke dia, langsung bro, nggak pakai lama, cat semua bro. Iya. Sumpah gue nggak bohong. Sampai ada, jadi kan gue mikirnya adalah gue ngeriwain masa lalu. Dulu gue SMP jadi orang-orang pada jajan, gue nggak jajan. Karena selain dekat, gue nggak jajan. 2000 pun nggak jajan gue. Bener. Gue ngiri, temen-temen gue anak orang kaya semua bro. Sekali jajan 50.000. Zaman ibu SMP, dia bawa uang jajan 50.000 per hari bro. Kali 20 kan udah 1 juta bro. Iya kan, gue nggak dapet uang jajan. Gitu. Bukannya masalah gue ngiri karena mereka orang tua lebih kaya, enggak. Tapi maksud gue mikir kayak orang-orang yang kayak gue. Gue harus gimana cara gue buat munculin jiwa entrepreneur di mereka sejak kecil. Jangan kayak gue gitu. Yeah. Ketika lo teman jajan 50.000, lu cuma bisa gigit jari dan lu doing nothing. That's why kenapa gue waktu pas gue ajar 150.000, gue pengen cari market orang yang kayak gitu. Dan benar, yang nelfon gue anak SMP, benar, anak SMP, anak SMA kelas 2, benar, anak-anak masih ya remaja-remaja lah. Okay. Tapi pujutannya itu, gue aja kaget. Saya dari Bali kak, di Bali. Saya dari Lampung. Saya Makassar kak, buset Makassar gue bilang. Tapi anak SMP itu nggak percaya. Orang tuanya senang, saya mau transfer tapi saya nggak percaya. Nah, orang tua saya takut. Akhirnya gue ngobrol sama orang tuanya. Gue telepon, bu, ini KTP saya, ini sim, gue belum nyes. Ini KTP saya, ini KTP saya benar. Kalau emang bisa ibu cek, ini buku tabungan saya, ibu cek aja. Kalau memang misalnya saya kabur uang ibu cuma 100.000, buat apa bu? Gue bilang gitu. Saya kabur 2 triliun, oke lah, gue bilang gitu. 100.000 ngapain? Gue bilang gitu. Akhirnya dia percaya, gitu. Tapi ya dari nggak punya uang, sampai akhirnya tuh duit itu berputar. Saldo kan berputar. Dari yang cuma 200.000, gua masih bingung makan apa. Itu sampai perputaran gua tuh sehari tuh paling kecil 1 juta saldo, paling gede 2.400.000 sehari. Jadi kalau sebulan itu kira-kira ya 30 sampai 40 juta. Itu perputaran uang. Profit 10%. 10% dari misalnya 40 juta. Dia 40 juta, profit 10%. Jadi gua dapat bersih 2 juta. Pas itu baru gua makan ayam nih, baru enak nih, baru makan ayam. Apa di sana? Sabana iya. Makan sabana nih enak. Itu nikmat banget ya. Nikmat banget tuh. Dia kalau makan, bro, Iya. sampai ke tulang-tulang ya. Masa Iya. tulangnya dimakan? Pokoknya kalau lu udah ngeliat dia makan ayam atau jenis tulang ada tulang-tulangnya, itu pasti habis. Oh. Setelah dulu gua makan ayam tuh, jarang makan ayam. Jadi kalau gua ketemu ayam nggak boleh sisa nih. Oh iya. Itu ayam asli apa ayam kampus bro? Sampai tulang-tulangnya Ayam. habisin. Ayam kampus juga nggak boleh ada sisa. Iya, berarti kalau lo gue ambil kesimpulan ya bahwasanya lo anggap aja mencoba semua peluang ya. Lo coba untuk membuat diri lo itu tahu bahwasanya wah ini kesempatan ini buat gue pengen mendapatkan penghasilan. Iya kan? Lo motivasinya kecil lah dari mulai lo dari tahap lo cobain semua yang usaha apapun ya, sampai yang namanya tadi jual pulsa yang buat lo ada profit ya buat lo sendiri
ya kan? Berarti otomatis ini sudah jadi apa ya, kalau gue nilai dalam artian dari diri lo sendiri sudah tertanam bahwasanya lo jiwa entrepreneur udah kuat, ya kan? Amin. Karena gini, lo punya motivasi tersendiri. Kalau gue jadi lo, ya kan, atau si Moda jadi lo, ya kan, pasti persepsinya berbeda gitu. Anggap aja pengennya kerja yang lain yang lebih baik, ya kan, terus usaha itu dalam artian dia pengennya adalah penting ada modal dulu jalan, ya. Tapi lo nyoba sekecil apapun modal itu, sekecil apapun peluang itu lo coba. Sama sebenarnya lo ngangkat sambal bokap, ya kan, lo udah tahu nih, bokap ternyata suka masak, sambal bokap enak, gue tawarin ke orang, orang suka, akhirnya lo jual tuh sambal bokap, ya. Betul. Jadi memang sebenarnya sambal bokap ini gue penasaran juga. Ini sambal bokap ya, teman-teman. Ini sambal bokap gue dalam artian lihat, ya oke lah. Mungkin kita nggak tahu namanya sambal bokap itu seberapa luas orang itu kenal yang namanya sambal bokap. Cuma mereka yang mengicipi ya enak, ya. Tetapi gue juga penasaran, nanti kita cobalah, nanti kita tes ya kan, sambal bokap seperti apa sih, gue penasaran nanti. Tapi intinya adalah ingat, sambal bokap ini boleh kalian kalau bingung untuk gimana caranya mendapatkan sambal bokap, ingat hubungi si Adrian, ya. Nanti kita share ya nomor teleponnya si Adrian. Instagramnya ada di sambal bokap, ya. Instagramnya namanya sambal bokap. Jadi kita tuh berpikir bahwasanya si Adrian ini orangnya, meskipun ya kalau dilihat dari sini kan orangnya happy tak apa, ya kan, tapi kita nggak tahu kehidupannya masa lalu seperti apa. Cuma yang sekarang yang gue lihat adalah lo subur, ya kan, intinya kayak gitu, lo gemuk, ya kan, kelihatan bahwasanya usaha lo itu kayak ada sedikit hasil, tetapi itu butuh proses lagi yang bikin lo harus lebih matang, ya. Ya kalau misalnya, kalau semoga ya lebih besar lagi, kalau Tuhan mengizinkan ya lebih besar lagi, jangan sampai ini juga lebih besar. Oh iya. Oke, yang penting adalah usaha ini jangan sampai lo lupakan lo, karena gue pikir sekarang ini lo usaha udah mati-matian, lo bokap lo juga usaha mati-matian. Ya gue udah melihat dari segi itu, ya. Tapi dalam artian sekarang ini kasusnya pandemik, ya, kasus yang bikin orang itu semakin susah gitu loh. Susah untuk bergerak, bagaimana untuk mencapai yang namanya keinginan yang sebenarnya mereka akan targetkan. Kan ada yang namanya semua orang itu target, ya kan, 2015 lu mau apa, 2019 lu mau apa, sampai 2020 nggak taunya sampai di 2020 pandemi. Kan repot, ya kan, semua perusahaan, semua perkantoran, sampai yang namanya instansi pemerintah juga merasakan ini, ya nggak? Nah sekarang yang jadi masalahnya adalah di bidang usaha pun, ya, yang khususnya hubungannya dengan lu penjualan seperti ini kan juga ada di masalah kan, ya. Buang sih kan. Dalam artian gini, oke lah, beberapa ya isu tentang ya omnibus law, ya kan, yang sempat menjadi perbincangan, ya. Kita berpikir bahwasanya ini sebenarnya nggak harus kita bahas sampai ini, ya itu oke lah, itu aturan itu sendiri, ya. Cuma gue pikir bahwasanya kalau lo dengan kasus seperti ini, penjualan lo gimana? Berapa besar sih sebenarnya? Berapa persen sih? Pandemi sebenarnya yang gua takut bukan omsetnya. Jujur ya, yang gua takut bukan omsetnya. Tapi yang gua takut kesehatan orang tua gua. Kan gua punya ada rumah makan, ya, rumah makan sama bokap. Itu akhirnya kita terpaksa tutup dulu sampai batas waktu yang bukan, atau dalam artian si pandemi selesai. Karena menurut gua riskan orang tua gua. Gitu. Gua mau punya duit 6 triliun dari sini, tapi kalau orang tua gua sakit, gua nggak ada rasanya. Bagi gua sih kayak udah, gimana caranya, yang penting orang tua gua tetap happy, orang tua gua tetap sehat. Terus kalau bisa ya ini, ya udahlah gitu. Nah, gua nggak terlalu yang punya dreams yang untuk yang sekarang, ya, kondisi sekarang, ya. Harus besar tapi harus diubah caranya. Makanya offline kita tutup dulu, kita coba ganti online. Sama kemarin kan ada beberapa aturan-aturan dari pemerintah tuh yang cipta kerja itu, yang kalau menurut gua pribadi, kalau gua sih memang jujur belum baca semuanya, ya. Tapi kayaknya menurut gua ini pemerintah lagi mau ningkatin tuh yang namanya UMKM. Dari satu sisi itu menurut gua tuh yang peluang. Jadi kalau menurut gua sih sebenarnya peluang tuh datang di mana aja sih. Peluang itu lu lagi ngapain juga datang peluang itu sebenarnya.
dia di depan mata lu, tapi masalahnya lu peka apa enggak. Oh. Gitu. Masalahnya kita peka apa enggak, gitu doang sih sebenarnya. Bukan masalah ini gimana nih gua besok makan apa. Ya banyak sih orang itu pilihan ya. Orang mau begitu ya terserah gitu kan pilihan mereka. Tapi gua sih memilih itu tidak seperti itu. Karena waktu pas gua ngekos sendiri gua berasa banget. Ya mungkin modal rasanya sekarang ya. Iya. Makanya kan gila-gilaan ya sekarang. Gila-gila. Iya kan? Gila-gila. Harus gila-gila. Gua tuh orang lain belum berangkat kantor, gua udah berangkat ngeliat orang bahasa Latin. Jam 5:30 pagi gua berangkat ke Gandara City, gua operasi orang bahasa Latin. Sampai jam 7 gua pergi ke kantor, sampai kantor kerja sampai sore. Sore gua itu langsung tembak ngajarin orang piano atau ngajarin orang bahasa Latin. Di sela-sela itu gua jualan pulsa. Oh, tetap Dulu, Yesus. ya dulu itu. Makanya begitu gua ketemu sama bokap dan ketemu satu tim akhirnya ya. Akhirnya keluarga itu gua jadikan kayak ini keluarga gua, tim gua juga yang punya satu visi. Yang sama nih visinya. Udah lebih apa ya, lebih visi. Intinya adalah kita nggak usah terlalu ini ya apa namanya memperdebatkan atau masalah untuk ya aturan pemerintah ya. Intinya adalah kita coba dulu untuk dalam status COVID seperti ini kita fokus pada diri kita sendiri dulu, karena masalahnya adalah sebagai besar adalah bukan orang-orang yang menjadi apa namanya oknum atau siapa, tetapi kita libatkan bahwasanya diri kita itu untuk nyoba bertahan, kondisinya kita bertahan ya bro ya. Jadi bertahan dalam kondisi pandemi ya kan, jangan sampai kita juga tertular masalah COVID-19, terus jangan sampai terpancing dengan isu-isu ya kan, intinya seperti itu aja. Ya tinggal tunggu perkembangan aja bagaimana status pemerintah untuk menyelesaikan ini ya. Cuma gue yakin bahwasanya semua yang kita lakuin nggak akan sia-sia ya kan. Seperti usaha lo yang saat ini sambal bokap ya kan, sambal bokap ini adalah suatu ya seperti lo katakan sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Intinya adalah lo takut bokap lo ada apa-apa dengan kasus pandemik ya kan, sehingga pandemik ini menjadi pengaruh besar untuk yang namanya produksi daripada sambal bokap ya kan. Harapannya sih sebenarnya nggak ada masalah untuk warga lo ya, adik-adik lo, saudara lo, termasuk lo sendiri, karena yang namanya sambal bokap ini penting. Biasanya semua orang pengen tahu dan lo juga pengen ini bisa dikenal banyak orang ya kan. Ya kita nggak usah pedulikan yang namanya orang mau rasanya seperti apa, cita rasanya bagaimana. Yang penting adalah kalian perlu coba dulu sambal bokap. Saat kalian bisa nikmati rasa ini, kalau memang ya anggap aja kalian itu suka, langsung pesan aja. Ingat IG-nya sudah ada di sambal bokap ya. Dan terpenting gue rasa informasi ini cukup ya, dalam artian kita bisa tahu bahwasanya Adrian itu seperti itu orangnya ya kan. Jadi kenalilah dia, coba lo gali-gali dulu ya kan. Siapa tahu lo ada lah. Gue udah nggak ada IG gue. Iya, lo memang nggak ada IG, lo bolehlah share ke sini. Tapi gue harap itu lebih bagus karena dia nggak punya IG ya kan. Tapi kalau lo WA si Adrian, hati-hati juga ya. Gue nggak tahu dia arahnya kemana. Iya, kan? bener, Dia bener, bukan bener. sambal yang ini, tapi sambal yang lain saya takut Iya, ya kan. iya, bener. Tapi cari aja bokapnya Ya, dulu tapi- aja ya, jangan anaknya. Tapi ini pro dedit ya bro? Ini pro dedit ya? Nggak usah ya? Nggak apa ya? Aman ya? Di gue sana ya? Oke. Tapi gue lagi coba apa? Mau coba fokus lagi, mau Oke. coba kembangin. Mau apa yang menciptakan sebuah peluang baru bagi teman-teman yang mungkin karena efek dari pandemi, entah jatuh makan, entah kena PHK, entah potong gaji atau bagaimana. Sebenarnya sih bagi gue pribadi ya, menurut gue ya. Jadi kalau salah ya, salahnya ke gue ya pribadi. Pemerintah mau kayak gimana, pasti ada salahnya loh. Mau dari presiden A sampai Z sampai AA ZZ, AAA ZZZ, itu pasti ada salahnya. Namanya kan mereka juga manusia. Iya. Tapi yang gue yakin adalah pasti mereka lagi berusaha. Mereka pasti berusaha mati-matian. Itulah makanya kenapa gue nggak terlalu gimana-gimana sama si omnibus law dan cipta kerja segala macam. Gue nggak terlalu gimana-gimana. Jujur gue, benar. Gue sih kayak udahlah mereka juga kerja juga kok gitu. Iya. Mereka juga ini gitu. Dari dulu sampai sekarang memang gue kayak gitu bro. Jadi gue kayak orang ya. Cuma politik siapa presiden juga ya udah, siapa gubernur siapa udah lah. Sebenarnya gitu bro. Atau mereka nggak kenal kita personal gitu. Belum pernah gue kayak ini presidennya lo Adrian gitu kan nggak kenal gitu kan.
Ya kan yang penting gimana caranya kita kasih value ke orang lain. Menurut gua ya, kita menciptakan nilai tambah gitu. Lagi pula semata-mata gua ciptain bisnis ini bukan karena ujung-ujungnya duit, bukan juga sih. Tapi lebih ya gua paham, gua yang lain temen-temen gua kuliah, gua kerja gitu. Tapi maksud gua gimana caranya gua bisa tambah pengalaman gua, tambah ilmu dari jalanan yang gua bilang ilmu jalanan, supaya apa yang teman-teman gua mungkin belum dapetin di saat kuliah, ketika ngumpul lagi, ayo kita sharing apa yang lo dapetin kuliah, apa yang gua dapetin gitu sih. Jadi tetap do your best. Oke, intinya pengalaman akan merubah lo jadi lebih baik lah. Intinya lo bisa nyikapi nama pengalaman lo, seberapa berharganya pengalaman lo, sehingga lo bisa jadi lebih kuat dalam menghadapi situasi apapun. Oke ya, jadi apa namanya, ini penting ya, dan aku rasa ini apa namanya udah cukup ya untuk kita bisa ngulas yang namanya apa namanya karakteristik seorang Adrian ya. Dan kita berharap bahwasanya Sambal Bokap bisa dikenal banyak orang, dan kalian bisa share yang namanya apa kalian pengen tanya-tanya silakan ya. Terutama kalau kalian pengen lihat terus channel kami ya, tenang aja, lo bisa follow up ya, jangan lupa subscribe ya kan, dan juga nyalain lonceng ya kan. Dan dari gua sendiri Mau jadi gembala. Ya, jadi gua ada IG-nya, boleh ke Adial Sandro atau Asterik Restaurant dulu. Jadi nanti gue kasih di hashtag sini. Dan lo IG lo apa bro? Mas Daimonda ya. Mas Daimonda ya. Kalau dia cukup Sambal Bokap aja ya kan. Jadi nggak usah lo cari. Tapi ngomong Sambal Bokapnya ada rasa apanya nih? Daun jeruk. Oke. Ada 3 sebenarnya. Ada Terus 3. original sama lalu sama teri medan. Wah, ini gue udah ngerasain dan luar biasa ya kan. Itu kacau sih, Kacau. gila. Kalau enggak kita akan cobain nanti ya. Ya, kita cobain, nanti kita Nah, kita ada video kita tunjukin lah ya. Atau Oke. nggak di segmen satu lagi lah kita cobain ya. Oke, dah itu aja. Thank you bro. Thank you banget. Gue udah undang lo, udah repot-repot gue culik lo sampai sekarang nih lo sampai di sini. Karena gue salah satu lagi. iya. Gue nggak berpikir bahwasanya wah ini anak bisa nggak, mau nggak, karena dia fokus bisnis ya. Cuma dalam artian gue pengen tahu sih Sambal Bokap ya. Jadi untungnya gue bisa diajak di sini, bro. Gimana tempat lo ada nggak? Gue dapetnya di tempatnya si Monda. Jadi gue udah dapet narasumber yang bagus. Dan ini terima kasih banyak bro. Terima kasih bro. Udah semuanya ini. Oke, kita akan ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih. Video. Video berikutnya. Oke, video berikutnya. Thank you.